أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya. Dan bagi orang zalim tidak ada seorang pun penolong. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Langsung saja kita simak kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 270 hingga 271 bersama dengan Dr. Zulhendri. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid dawamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini membahas firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 270-271. Ayat ini sebagai dalil bahwa adanya syariat berinfak dan bernazar. Infak atau yang diistilahkan dengan nafkah. Kalau kita buka kacamata fikih, nafkah ni ada nafkah sunnah, ada nafkah wajib. Begitu juga ada nafkah ni dengan makna umumnya. Nafkah sunnah mungkin ini yang cocoknya dengan pemahaman umum, sedekah, infak. Tapi kalau nafkah wajib, itulah yang diistilahkan dengan nafkah dua tiang katanya dalam fikih. Ada nafkah untuk anak, untuk istri, dan ada pula nafkah untuk ibu bapa. Maka Al-Quran menyebutkan, wa ma anfaqtum min nafaqatin. Apa-apa yang kita infakkan. Ya, bisa jadi ini dengan makna nafkah wajib atau bisa jadi dengan makna nafkah sunnah. Pokoknya berinfak.
mengeluarkan harta kita. Au nazartum min nazrin. Ini salah satu dalil syariat ada istilah nazar. Walaupun nazar itu disebut dalam bahasa hadis itu ibadah orang yang kikir, kan begitu. Pokoknya orang tadi takkan beribadah dia kalau tak pakai nazar. Tak pernah dia berpuasa kecuali cuma puasa Ramadan saja. Tapi karena bernazar terpaksa dia puasa. Jadi maka diistilahkan dengan puasa orang kikir. Boleh dalam syariat, ya walaupun itu puasa atau ibadahnya orang yang kikir, ternyata itu dibolehkan dalam Al-Quran. Itu yang disebut dengan nazar. Nazar itu janji. Janji siapa? Antara seorang hamba dengan Allah. Maka nazar itu tak bisa kita untuk mengatakan, saya tak jadi nazar lah. Tak bisa. Kalau sudah terucap itu dah nazar. Kalau sudah terucap, itu dah nazar. Maka nazar penting untuk dan wajib untuk kita lakukan atau untuk kita bayar. Maka itu yang disebut dengan nazar. Nanti kita jelaskan nazarnya apa. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamuh. Apa-apa yang kita infakkan, apa-apa yang kita janjikan, maksudnya yang kita nazarkan, fa innallaha ya'lamuh, Allah mengetahui. Ada orang yang setelah bernazar dia tak mau lagi untuk membayarnya. Maka Allah katakan wallahu ya'lamuh. Allah tahu. Maka ada syariat infak, ada syariat sedekah, ada syariat wakaf dan ada syariat nazar. Inilah syariat nazar. Kita ketahui juga yang pernah pertama kali bernazar itu adalah Nabi Yuna Ibrahim. Nabi Ibrahim dah sekian puluh tahun usia belum memiliki anak. Bernazar Nabi Ibrahim, "Lau kana li ibnun lazabahtu ilallah." Kalau aku punya anak, aku bernazar ya Allah, aku akan menyembelih anak itu. Bukti itu sebagai nazar ada ungkapan di dalam mimpi Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Aufa binazrika ya Ibrahim. Aufa. Tunaikanlah janjimu hai Ibrahim. Tunaikan nazruka, nazar. Engkau bernazar, tunaikan nazar engkau hai Ibrahim. Cuma nazar ini ada yang sifatnya wajib untuk kita tunaikan dan dia boleh dilakukan. Ada nazar yang tak wajib dan itu pun tak boleh kita lakukan. Mana contoh nazar yang wajib? Nazar yang ada nilai taat dan ibadah di dalamnya. Itu baru wajib kita lakukan. Kalau anakku sakit, aku bernazar menyembelih seekor kambing dan aku sedekahkan untuk majelis pengajian. Menyembelih kambing, bersedekah makanan ke pengajian, ada ibadah enggak di dalamnya? Ada. Ada, maka boleh nazar. Tapi ada nazar di sana yang nazar itu kepada perkara yang wajib. Ini tidak dibolehkan. Misalnya Ustaz. Misalnya seperti contoh, kalau anak aku sehat, insya Allah subuh besok saya akan sholat 2 rakaat. Emang harus begitu? Nah, memang harus sehat atau sakit pun anaknya sholat subuh wajib nggak, Pak? Wajib. Wajib. Nah, ada orang yang bernazar seperti itu. Ini nazar yang kepada yang wajib. Kalau seandainya anak aku lulus CPNS tahun ini, aku akan puasa bulan Ramadan tahun ini. Boleh enggak kira-kira? Enggak. Tidak pun anaknya lulus CPNS, puasa Ramadan wajib enggak? Wajib. Wajib. Nah, ini menyalahi syariah. Ada lagi yang lebih parah, ada unsur haram di dalamnya. Ini tak berlaku nazar. Misalnya? Ada unsur haram seperti apa contohnya? Ya. Seperti contoh, si fulan sudah lama tak berjumpa dengan temannya, si A dengan si B, si fulan ini. Kata dia, nanti kita ayolah pergi ke majlis, ke pengajian. Okeylah, tapi nanti saya jumpa dengan si Anu. Tapi tak apa-apa, kalau nanti saya berjumpa dengan si Anu, maksudnya kalau nanti saya berjumpa dengan si fulan itu, kalau saya berbicara dengan si fulan itu, maka saya akan menjatuhkan talak terhadap istri saya. Padahal menyapa si fulan itu kan bagus itu. Ya. Hubungan silaturahim. Mengapa harus istri pula yang diceraikan? Nah, sama halnya dengan saya tidak akan salat. Saya akan salat
zuhur, kalau zuhur itu 3 rakaat. Bisa enggak kira-kira seperti itu? Nggak bisa. Nah, ini dia. Maka oleh karena itu syariat, ini syariat. Ya, sama seperti contoh juga di dalam banyak di dalam kitab-kitab fikih dicontohkan itu, dia akan hubungan silaturahim. Dia akan ziarah ke rumah temannya. Tapi justru kalau dia berziarah ke rumah temannya itu, jadi maksudnya kalau saya berziarah ke rumah si fulan, saya tak jadi melaksanakan sedekah. Padahal dia dah ada niat. Kalau dia berbicara dengan si fulan, dia tak akan jadi bersedekah. Pokoknya ada ujungnya melanggar syariat lah. Maka disebut juga itu sebagai nazar yang tak wajib untuk ia kerjakan. Ya, tak wajib juga untuk dia laksanakan. Ada sebagian kisah juga menjelaskan seorang ibu tadi anaknya sakit. Jadi ibu ini bernazar. Kata ibu ini, kalau anak aku sehat, kalau cucuku sehat, seorang nenek. Kalau cucuku sehat, aku bernazar meminum kencing anjing, kata sang ibu ini. Nah, dia bernazar, kalau anakku sehat, kalau cucuku sehat, kata nenek ini, aku bernazar meminum kencing anjing. Rupanya Allah takdirkan sehat anak ibu tadi, cucu nenek tadi sehat. Jadi bagaimana? Kemana nak dicari kencing anjing? Macam mana caranya nak ngambil kencing anjing? Tak mungkin anjing dikasih pempes pula. Nak pula mungkin anjing dikasih kateter pula untuk ngambil pipisnya. Jadi bagaimana? Bertanyalah dia kepada orang alim yang ada pada waktu itu. Aku punya hajat, aku punya nazar. Kalau cucuku sehat, aku bernazar minum kencing anjing. Jadi bagaimana? Ini kisah ini kita dengar dari guru-guru kita. Jadi bagaimana hasilnya? Jadi kata kiai ini, mau juga ibu melakukan. Ya karena saya dah janji kiai, saya dah nazar. Kata kiai ini, ibu tak wajib membayarnya. Karena itu ada unsur maksiat, kencing anjing itu haram, najis, tak boleh. Tapi saya ingin juga kiai, karena saya dah berjanji kiai. Jadi kata kiai ini, okeylah, gini aja lah bu. Macam mana kiai? Ibu tampung, ibu ambil air hujan yang jatuh dari atap rumah orang yang tak solat, kata kiai itu. Jadi kalau ada di kampung kita, di tetangga kita yang tak ada orang solat di dalamnya, kalau mau juga minum kencing anjing itu ambil air hujannya itu. Yang jatuh dari atap. Begitulah perumpamaan saking hinanya orang yang tidak melaksanakan solat. Tapi itu kisah kita dengar qila dan qal saja daripada guru-guru kita. Jadi dalam ayat disebutkan, wa ma lizzalimina min ansar. Dan tidak ada pertolongan sedikit pun bagi orang-orang yang zalim. Kenapa Allah mengatakan dengan zalim? Karena memang ada orang yang berinfak tapi ria. Ada orang yang bernazar tapi tidak dia tunaikan nazarnya. Dia berinfak tapi ria. Dia bernazar ternyata nazarnya itu tidak dia tunaikan. Maka disambung dengan ayat wa in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha au tu'tuhal fuqara. Dan bagi orang yang tubudu ini menampakkan, menzahirkan sedekahnya, itu baik. Tapi lebih baik lagi tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Dia sembunyi-sembunyi, dia berikan ke fakir. Dia sembunyi-sembunyi, dia berikan ke miskin. Tidak tahu orang lain apa yang dia infakkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syariat kita berinfak ni ada juga dua. Ada yang mesti dijaharkan, ada yang harus disirkan. Yang dijaharkan mana? Seperti zakat. Zakat mesti untuk kita umumkan. Mesti ya? Mesti. Bahkan dianjurkan untuk kita umumkan. Supaya apa? Supaya fitnah tak timbul ke kita. Nanti kalau kita tak umumkan, kita tidak kabarkan kepada orang, orang akan mengira, wah si fulan tu kaya tapi kikir, tak ada mengeluarkan zakat. Karena wajib ya Ustaz. Karena orang tak tahu. Ya. Sebulan tu dia tak pernah bayar zakat. Sebulan tu kikir betul dia. Maka dalam bab zakat dianjurkan kita untuk mengumumkan. Diumumkan, zakat saya sekian bilang. Udah tak apa-apa. Tapi memang harus dijaga juga, jangan sampai ria. Tapi dianjurkan untuk diumumkan. Berbeda dengan sedekah-sedekah hari-harian kita. Sedekah biasa itu lebih elok untuk kita sirkan. Lebih elok untuk kita diam-diamkan. Karena
untuk menjaga keikhlasan hati kita tadi. Begitu juga dalam riwayat hadis Abi Hurairah. Hadis ini dalam Sahih Bukhari Muslim. Salah satu kata Rasulullah, sab'atun, ada 7 golongan manusia yang Allah lindungi di hari kiamat ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Mana di antaranya adalah orang kaya yang ia berinfak dengan tangan kanannya, tidak mengetahui tangan kirinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjalankan syariat, berinfak, bersedekah dan bernazar ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk juga orang-orang yang menjaharkan sedekah kita dengan zakat dan mensirkan sedekah yang biasa untuk kita lakukan. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Allah jadikan kita orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadzul Henry. Beliau ini juga adalah imam besar dari Masjid An-Nur Provinsi Riau. Terima kasih banyak kajiannya Ustadz, dan tadi bermanfaat buat kita ya. Jadi sedekah itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Yang terang-terangan itu tadi salah satu diantaranya zakat. Kalau yang sedekah untuk bantu orang ya sembunyi-sembunyi. Jangan bilang gini, saya ini bukan mau ria ya Ustadz ya, tapi saya tuh kemarin bantu yang itu loh Ustadz. Itu. Tapi jangan bilang-bilang ya Ustadz, tapi ngomongin di hadapan banyak orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, ini introspeksi buat kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan lagi kajian kita. Setelah ini kita akan menyimak kajian bersama dengan Ustadz Rosi. Terima kasih Ustadz Zul, sudah jauh-jauh dari Pekanbaru. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.